Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Baiklah, mari kita bersama-sama untuk menyimak dan belajar tentang tata krama siswa. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Tunas Harapan Pati tercinta. Mudah-mudahan nanti anak-anak selama 3 tahun dan ada yang 4 tahun bisa kerasan di SMK Tunas Harapan, dan saya berdoa mudah-mudahan anak-anak menjadi betul-betul jadi anak-anak yang sukses ya. Oke, dan pertama yang saya sampaikan kepada anak-anak dalam mengawali segala kegiatan, jangan lupa berdoa dulu. Oleh karena itu maka kita awali bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup ya. Baik, untuk yang kedua saya sampaikan karena saat ini mungkin anak-anak sudah rindu pengen datang ke sekolah yang didambakan ya. Cuman dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, maka saya sarankan anak-anak tetap betah di rumah, tapi tetap belajar, bukan di rumah tidak belajar, tapi di rumah belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Kita lanjut, tata krama siswa. Oleh saya sendiri, namanya sudah ada di sini ya, Pak Marno, M. Marno. Nanti bisa dilanjut untuk perkenalannya pada ketika besok kita bertemu aja. Ini singkat saja, cukup dikenang namanya saja, cukup pendek. Biasanya saya dipanggil Pak Marno gitu aja, pendek. Tapi jangan dipanggil Pak No ya boleh lah ya, pendek lagi. Tapi biasanya dipanggilnya Pak. Baik, ini sebelum kita masuk di tata krama, ada profil peserta didik SMK Tunas Harapan Pati. Kita lihat, nah ketika masuk di lingkungan SMK Tunas Harapan, ini Andri ya, berjalan satu-satu, kemudian berjabat tangan. Ada Bapak dan Ibu guru yang piket di depan ya. Ini sudah menjadi budaya di Tunas Harapan, dan tentunya ini budaya yang baik. Satu, kita dapat mengenal Bapak dan Ibu guru yang piket hari itu. Yang kedua, kita mohon restunya, mudah-mudahan kita nanti setelah belajar itu betul-betul ilmunya bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Nah ini kalau ketemu dengan Bapak dan Ibu guru harus selalu menyapa ya, menyapa. Syukur bisa berjabat tangan. Tapi kalau sekarang kan masa pandemi corona ini kan ada social distancing ya kan, mungkin jabat tangannya bisa diganti dengan cara yang ditentukan oleh pemerintah ini itu ya. Oke ya, ini jadi tegur sapa itu penting ya, jangan sampai kalian tidak mengenal dengan guru Anda. Bila anak-anak membawa sepeda motor masuk di lingkungan, ini ada turun di perbatasan itu, turun, kemudian sepeda motor dituntun dengan mesin mati. Karena kita menerapkan ISO lingkungan, itu mengurangi polusi dan mengurangi kebisingan, yang jelas itu. Jadi satu, mengurangi kebisingan supaya lingkungan kita tidak bising. Kalau dituntun dan itu mesinnya masih hidup kan, bisingnya tidak hilang dan polusinya tidak hilang. Jadi yang penting itu polusi, mengurangi polusi dan mengurangi kebisingan. Kemudian jika ketemu atau menghadap Bapak dan Ibu guru, ini profilnya seperti ini ya, jangan tangannya ditaruh di pinggang. Ini adalah perilaku yang sopan ya. Ini kalau sebelum ke bengkel harus sehat ya. Ada olahraga ringan, pemanasan istilah sebelum ke bengkel.
Ini khusus kalau praktek. Juga anak-anak otomotif seragamnya beda ya. Kalau tadi yang depan tadi anak-anak POI atau PTL. Baik, kita mulai. Pertama adalah visi sekolah. Kita punya visi sekolah unggul, berdaya saing internasional dan berwawasan lingkungan. Jadi ini cita-cita di Tunas Harapan itu adalah sekolah kita pengen menjadi sekolah unggul, bisa berdaya saing di kancah internasional dan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan kita sudah terapkan ISO lingkungan dan kita juga sudah terapkan di sekolah Adiwiyata Mandiri. Sudah dapat sertifikat nasional ya untuk sekolah Adiwiyata Mandiri. Berdaya saing internasional ini sudah diwujudkan, ada beberapa kakak-kakak kita yang sudah sukses di kancah internasional. Bahkan pernah juga ada anak Tunas Harapan yang mendapat beasiswa di Perancis, sekarang sudah lulus ya. Kemudian sekolah unggul, insya Allah sampai saat ini Tunas Harapan meskipun sekolah swasta, tetapi unggul. Ya. Mudah-mudahan Anda bangga ya bisa bergabung di Tunas Harapan. Mudah-mudahan nanti Tunas Harapan juga bisa mengantarkan kalian menjadi anak-anak yang unggul. Kemudian misinya untuk melaksanakan visi ini membentuk jiwa nasionalisme yang berbudaya dan berkarakter bangsa. Membentuk karakter ini mestinya pada waktu siswa baru sebelum pembelajaran ada pembentukan karakter, ketika kondisi situasi maka tidak bisa dilaksanakan dan ini MOS dilaksanakan secara daring. Sebetulnya kan MOS dilaksanakan di sekolah. Membentuk tamatan yang berakhlak mulia, profesional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi nanti anak-anak digodok supaya punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, punya pengetahuan yang cukup dan punya keterampilan di dalam teknologi. Syukur bisa inovasi ya dalam teknologinya karena kita sekolah teknik. Kemudian mengembangkan sistem pembelajaran yang kreatif, adaptif dan inovatif ini sudah dilakukan. Kemudian membentuk pribadi yang berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Nanti anak-anak akan diajari oleh kewirausahaan bagaimana menjadi entrepreneur yang bagus. Membangun mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat, menjalin hubungan masyarakat, praktek industri dan lain sebagainya. Kemudian membudayakan hidup sehat dan peduli lingkungan. Prinsipnya anak-anak harus sehat, tidak hanya sehat tapi peduli pada lingkungan. Kita sudah menerapkan sekolah yang peduli lingkungan, sekolah yang ISO lingkungan, juga ada nanti sekolah industri. Maka kalau anak-anak masuk ada jalur hijau, lewatnya harus di situ, nyebrang harus ada zebra crossnya. Ini isi yang baik. Kita masuk kepada tata krama siswa. Apa sih tata krama itu? Ternyata tata krama ini adalah diambil dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari dua kata, tata yang berarti aturan atau norma, kemudian krama itu tindakan, langkah, kelakuan, attitude, sikap boleh ya. Ini dalam bahasa atau etimologi. Atau kalau kita ada lagi istilah lugotan secara lugot atau secara bahasa. Adapun secara terminologi ya ada tata krama, kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan. Jadi ada kesepakatan lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar. Oleh karena itu ada istilah di Jawa itu yang sangat kental dengan kita ya. Ada istilah Desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi adat sopan santun di Tunas Harapan tentu berbeda dengan
selain lunas harapan. Jadi nanti anak-anak jangan kaget ketika budaya dan tata krama kalian di SMP, yang di MTS, yang bermacam-macam dulu budayanya di SMP. Sebetulnya kalau masuk di tunas harapan itu sebelum kita belajar itu digodok 1 minggu itu dalam pembentukan karakter. Dikenalkan bagaimana sih apa itu adat istiadat dan tata krama di tunas harapan. Sebetulnya tapi karena kondisinya sekali lagi kondisinya tidak memungkinkan ya kita lewat dari. Kemudian ada sopan santun, diartikan sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam lingkungan pergaulan. Jadi di sini ada sikap perilaku, tindakan yang sudah merupakan tindakan, kemudian itu sudah dilakukan secara kebiasaan berulang-ulang. Jadi kalau ada istilah min ghairi fikrin waru yakin, tanpa dipikir dulu. Jadi seakan-akan kayak spontanitas itu. Dan diterima di dalam lingkungan. Kebiasaan itu diterima di lingkungan itu jadi adat dan sopan santun. Ini juga nanti berbeda. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tata krama siswa adalah seluruh ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah yang diatur sebagai rambu-rambu bagi peserta didik. Rambu-rambu apa istilahnya, rambu-rambu itu hal-hal yang harus diperhatikan betul, jangan sampai nabrak itu dalam bersikap tadi dan berperilaku atau bertingkah laku yang sesuai kultur sekolah, kulturnya budaya ya, dan untuk menunjang KBM yang efektif. Jadi, kita pernah mendengar bahwa manusia itu ada cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu dari ketajaman pikir, rasa itu dari perasaan atau dari nurani merasakan, kemudian baru ada karsa atau tindakan. Jadi sebelum melakukan sesuatu harus dipikir dulu, dirasa, ditimbang dulu. Sekalipun secara rasional itu benar, tapi nanti efeknya bagaimana, rasanya bagaimana. Jadi jangan kita hanya berpikir pokoknya aku benar, yang penting saya benar, ya tidak begitu, tetap harus dipertimbangkan akibat kalau nanti saya lakukan seperti apa. Maka ada cipta, rasa, dan karsa itu selalu harus disatukan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, masih bergabung ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kemudian landasannya apa untuk kita melaksanakan tata krama itu? Ini ada landasan spiritual, tentu agama masing-masing. Yang Islam ya Islam, dasarnya Quran, hadis, ijma, qiyas dan seterusnya. Yang Kristen yang mungkin di kitabnya, dan Buddha seterusnya dan seterusnya. Jadi ini yang sakral spiritual itu kan yang dari atas ya. Kemudian filosofisnya landasannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 45, ini landasan filosofisnya. Jadi tidak boleh nabrak agama, tidak boleh nabrak Pancasila, tidak boleh nabrak Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sudah baca ya semua anak-anak, dan tatib sekolah, ini yang khusus nanti di sini yang keempat ini. Jadi tata krama siswa SMK Tunas Harapan itu apa? Ya nanti ini tertuang di dalam tata tertib sekolah. Kemudian sasarannya apa? Yang disasar untuk tata krama ini adalah membentuk manusia seutuhnya
atau dalam istilah lain kafah. Jadi manusia yang paripurna, ya cerdas, akalnya, ilmunya mencukupi, terampil dalam teknologi, kemudian punya sopan santun kepada siapa saja. Jadi kafah itu adalah totalitasnya. Tidak hanya cerdas saja, tapi juga terampil. Tidak hanya cerdas dan terampil, tapi punya karakter yang bagus. Kalau di dalam psikologi ada IQ, pengembangan IQ, kecerdasan, ada EQ, ada SQ. EQ itu adalah sikap kan, dan ada SQ-nya, itu adalah skill. Oke, lanjut ya. Tujuannya apa? Kenapa kita punya tata krama itu tujuannya di sini? Untuk menumbuhkan kesadaran, menemukan jati diri untuk meraih kesuksesan hidup. Nah, ini tujuan orang punya tata krama itu di sini. Ya, menumbuhkan kesadaran, sadar bahwa kita ini adalah makhluk manusia yang punya akal, tentu beda dengan makhluk yang lain yang tidak punya akal atau akalnya tidak sempurna. Untuk menemukan jati diri, siapa sih diri kita sebenarnya. Kemudian untuk meraih kesuksesan. Sukses ini adalah pilihan hidup ya. Jadi, karena potensi manusia ini tadi sudah saya sampaikan cipta, rasa, dan aksi. Jadi keinginan hidup atau keinginan hidup manusia itu kan pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Sehat menjadi pilihan. Siapa yang tidak milih sehat? Tentu semua milih, anak-anak tentu milih sehat, karena sehat itu mahal. Kalau kita pengen tahu betapa mahalnya sehat, kalau anak-anak pas jalan-jalan atau meninjau kawan atau saudara yang sedang sakit di rumah sakit itu, betapa mahalnya kesehatan. Maka saya sarankan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Caranya di mana ya? Makan yang cukup, yang bergizi, standar, kemudian istirahat yang cukup, olahraga jangan lupa ya, supaya untuk menjaga kesehatan. Kemudian cerdas dan terampil itu menjadi pilihan. Siapa yang pengen tidak cerdas? Kalau tidak cerdas tidak usah sekolah ya kan. Jadi kita keroyo-royo atau kita berupaya untuk sekolah itu kan supaya cerdas dan terampil. Karena cerdas terampil itu nanti akan menjadikan manusia sukses, itu menjadi pilihan. Karena ya kalau sudah sukses berarti kaya itu juga menjadi pilihan. Dihargai, dihormati orang juga pilihan. Kemudian yang terakhir sampai kepada kita meninggalkan dunia ini menjadi orang yang husnul khatimah, orang yang beragama ini di bawah ini. Jadi sekali lagi bahwa saya kira tidak ada satu orang pun yang normal tidak ingin kaya. Nah, kaya itu teman akrabnya itu adalah cerdas dan terampil gitu. Dan sebaliknya miskin itu yang tidak menjadi pilihan orang, itu punya teman akrab apa? Ya tentunya tidak cerdas dan tidak terampil. Saya mau katakan bodoh itu rasanya kok terlalu bahasanya terlalu kurang bisa. Jadi saya kurang cerdas itu aja ya kan. Nah, jadi kalau anak-anak pengen kaya, pengen sukses ya harus cerdas dulu, harus terampil. Supaya bisa cerdas harus belajar ngaji, supaya bisa terampil harus sering menguji coba, sering mencoba satu kegiatan satu. Oke, kita lanjut. Di mana dan pada siapa kita bertata krama? Ada gambar di rumah.
di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Karena kita kalau pulang ke rumah itu menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Di sana ada ayah, ibu, dan seterusnya, nenek, kakek, adik, dan seterusnya yang ada di serumah dengan kalian. Di sekolah itu ada siapa saja, ada kepala sekolah, bapak dan ibu, ada teman-teman, ada karyawan, di masyarakat, di lingkungan. Kita harus bagaimana bersikap. Baik di lingkungan keluarga ini ya. Contoh kalau kita masuk di rumah harus mengucapkan salam. Kalau paling tidak ketuk pintu saat memasuki rumah, sehingga jangan sampai kita membiasakan keluar masuk rumah itu semua redang-redeng gitu. Nanti kalau pas di rumah itu ada orang yang mungkin sedang tidur atau sedang apa itu kan dia bisa terkejut ketika kalian masuk. Maka dengan pakai kode, pakai salam itu kalau yang muslim ya ucapkan assalamualaikum atau ketuk pintu itu lebih sopan daripada anak-anak langsung masuk. Kemudian bicara sopan dan santun pada orang tua atau orang anggota keluarga yang lebih tua. Ya, tentu di sini ada gambar visual. Misalnya kita kalau mau berangkat sekolah minta restu orang tua, ini ada kakek, kita senantiasa menghormati, kemudian membantu orang tua di rumah. Siapa yang di rumah hanya tidur-tidur saja tidak membantu orang tua. Jadi sekecil apapun coba kita berusaha untuk membantu kesulitan orang tua kita. Apa itu meskipun hanya membersihkan lingkungan rumah, nyapu atau ngepel dan seterusnya. Jadi jangan sampai itu tidak dilakukan sama sekali. Oke ya, bersikap baik pada saudara. Di sana ada kakak, adik dan seterusnya. Jangan sampai nanti Anda terbalik. Kadang sering kita lihat di lingkungan kita kalau dengan saudara itu malah kurang akrab, tapi kalau dengan orang lain itu malah lebih akrab. Kita punya sepeda motor, kalau dipakai temannya itu berhari-hari biasa saja. Tapi kalau dipakai kakaknya, dipakai adiknya itu marahnya luar biasa. Nah, ini jangan sampai terjadi di kalian ya. Saya mohon ini dengan saudara, dengan kakak, dengan adik harus benar-benar bersikap yang baik. Saya pernah ada pengalaman punya tetangga itu. Jadi dia itu punya baju baru dipakai kakaknya, dipinjam tapi tanpa izin itu. Kakaknya pulang dari dari bepergian, langsung bajunya dibakar itu, dan marah-marah. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi dia punya sepeda itu kalau dipakai temannya itu berhari-hari malah tidak apa-apa. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kita harus baik dengan keluarga. Melakukan ibadah bersama ini kalau di rumah usahakan. Yang muslim misalnya sholat berjamaah di rumah. Kalau yang agak jauh dengan sholat dan masjid, usahakan dengan ayah, dengan ibu. Kalau yang laki-laki dengan ibu, mesti kalian jadi imamnya ya. Supaya ada ini ya, rumah itu kalau dibuat ibadah kan menjadi berkah itu. Nah, kalau yang selain Islam ya tentu ada sendiri. Di lingkungan sekolah, di sini ada bagaimana kita sikap memasuki ruangan kelas. Tadi juga tetap ketuk pintu, memberi salam pada apalagi kalau di dalam itu sudah ada bapak dan ibu guru ya. Jangan sampai selonang-selonong gitu ya. Kemudian kalau keluar ruangan juga minta izin. Ya. Sikap duduk di dalam kelas ini, contoh ada gambar visual ini. Baik ya. Tapi sebetulnya ada gambar yang real di anak-anak kita, di anak-anak tunas harapan. Saya punya gambar. Kemudian sikap terhadap guru. Jadi sudah ada profil tadi ya. Pada
kepala sekolah, tata usaha. Jangan sampai sekali-kali anak-anak kalau bisa ya dengan bahasa yang bagus. Misalnya orang Jawa itu bahasanya ya kalau ketemu gurunya ya tegur sapanya itu dengan yang sopan santun. Jangan sekali-kali kamu mengatakan pada gurunya itu memanggil kamu atau Anda. Pak, ini jam Anda, ya, jangan seperti itu. Ini jam kamu, itu sekalipun itu bahasa baku tapi kan kurang sopan ya. Apalagi mengatakan lo mau kemana lo, ini dan jangan. Jadi yang baik ya. Kemudian sikap terhadap sesama teman, baik itu di kakak kelas, di adik kelas, besok kalau kalian sudah kelas yang berikutnya, atau sesama satu kelas, atau di dalam satu kelas tapi beda jurusan. Karena kita sudah masuk dalam satu keluarga besar SMK Tunas Harapan Padi, harus baik dengan sesama teman. Ya. Dan sikap berpakaian seragam sekolah, ini nanti ada tata tertibnya, bagaimana berpakaian. Contoh misalnya tidak boleh pakai celana yang pensil misalnya. Bajunya juga harus rapi, tidak boleh dipotong-potong, dicoret-coret, termasuk topi dan seterusnya. Sikap pada waktu mengikuti upacara di sekolah. Nah, ini nanti juga ada tata tertibnya, tentunya sudah dikupas oleh waka kesiswaan yaitu yang tentang tata tertib. Sikap di lapangan olahraga, meskipun kita di luar ruangan, tapi bahasanya tetap harus sopan santun. Ya. Kemudian di lingkungan masyarakat ini menghormati dan berbuat baik pada tetangga. Jangan mentang-mentang di rumah kita sendiri, apa itu nyetel dangdut sak banter-banternya di tengah malam. Terus ini di rumah saya sendiri ya kan. Sopan santun ketika berkomunikasi baik lewat lisan, tulisan maupun lewat telepon atau HP ya, ini kan baru yang ngetren sekarang menggunakan medsos, berhati-hati karena juga ada undang-undang di medsos ya. Kelihatannya kita bersendoguro di medsos kebablasan, nanti ada orang tersinggung dilaporkan menjadi urusan dengan hukum ya. Hati-hati sekali dengan menggunakan medsos. Kemudian menjaga sopan santun di dalam berpakaian dan bersikap ya di lingkungan masyarakat. Kita harus tahu adat istiadat di lingkungan kalian masing-masing. Seperti apa di lingkungan kalian masing-masing, cara berpakaian yang sopan dan baik itu. Ikut kerjasama, gotong royong bersama-sama masyarakat, misalnya ada siskamling, kerja bakti. Kita jangan cuek ya kalau di masyarakat. Kalau mau membantu pada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya mengantar atau menjenguk tetangga atau teman yang sedang sakit. Dan sikap di tempat kos ini, kalau yang kos ya besok ya, karena ini belum aktif di kos ya, kalau yang rumahnya jauh kan tentu kos, ini juga harus bagaimana kita bersikap yang baik. Baik, tata krama peserta didik SMK Tunas Harapan Padi itu merupakan nilai-nilai yang disepakati dan harus dilaksanakan oleh masyarakat lingkungan sekolah, antara lain penampilan, sudah sampaikan ya, memakai seragam sekolah dengan rapi, rambut dipotong bros bagi laki-laki dan tidak disemir. Kemudian apalagi disemir yang warna-warni ya, tidak bertato dan tidak bertindik. Ya, kita kalau masuk kan sudah di screening, ini sudah tidak boleh ya. Tapi selama jadi siswa Tunas Harapan ini tidak boleh bertato dan tidak boleh bertindik. Nanti kamu akan nabrak dengan tatip ya. Tidak memakai aksesoris yang berlebihan bagi wanita, ini nanti menimbulkan permasalahan. Lanjut, kemudian sikapnya menjunjung tinggi alma mater sekolah, jadi
kita punya alma mater harus kita jaga, ya. Sopan dalam bertutur kata, menghormati dan menghargai semua guru dan karyawan, kemudian saling menghormati dan menyayangi sesama kawan, tadi sudah saya bahas, saling menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, jangan sampai membuat onar di sekolah. Ya, nanti ada gambar Anda sukses. Kemudian perilakunya, tidak membuat onar di sekolah maupun di luar sekolah, hati-hati. Nanti kamu kena semprit ya. Apalagi kalau yang dulu suka senang gelut, senang tawuran, ini hati-hati. Nanti kalau kalian masuk di pemasyarapan, Anda kalau terlibat kelahi, baik kalian itu di posisi yang benar, apalagi Anda di posisi yang salah, itu pasti Anda akan diproses dalam tata tertib sekolah. Tinggal nanti seberapa bobotnya kalian melaksanakan itu, tentu ada sanksinya, dari mulai teguran, dengan lesan, dengan surat panggilan orang tua, dan skorsing, sampai pada dikeluarkan dari sekolah. Hadir dan pulang sekolah tepat waktu. Budaya bolos jangan. Jadi budayakan hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu. Disiplin, ya. Disiplin yang tinggi. Kalau tadi kan depan tadi kalian pengen sukses ya. Nah, ini caranya harus disiplin. Mengikuti seluruh mata pelajaran, jadi tidak boleh Anda pilih-pilih. Yang disenangi diikuti, yang tidak disenangi tidak diikuti. Meskipun pelajaran apapun harus diikuti secara baik. Kemudian mengikuti kegiatan ekstra sekolah sesuai pilihan. Tidak ada ekstra, beberapa ekstra, tapi yang diwajibkan hanya satu. Pilih ya, pilih salah satu ekstra. Baik. Kemudian manfaatnya apa kalau sudah Anda lakukan di tata krama depan tadi seluruhnya, di sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, tentu manfaatnya bagi diri kita sendiri, satu, tentu disayang oleh Tuhan, ya. Apapun agama Anda, itu karena Tuhan akan bersama orang-orang yang baik perilakunya, baik budi pekertinya. Kalau di Islam kan ini menjadi menjadi ajaran yang utama. Karena Rasul pernah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Tuhan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi akhlak itu adalah budi pekerti, tata krama itu tujuan dari pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri kan untuk berubah. Belajar itu berubah. Berubah dari mana? Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi tahu menjadi lebih tahu. Belajar dari tidak terampil menjadi terampil. Jadi terampil menjadi lebih terampil. Belajar dari kurang sopan, kurang tata krama menjadi manusia yang berkarakter bertata krama. Kemudian yang sudah punya tata krama bagus menjadi lebih bagus lagi. Itu namanya belajar. Jadi ada perubahan, change itu progress. Change berubah, progress ke yang lebih baik, bukan regress menjadi melorot, bukannya. Tentu kalau sudah dilakukan semuanya itu, Anda mesti pada posisi orang lain tuh memuliakan kalian, segan. Jadi banyak kawan disegani lawan, gitu. Itu pasti karena Anda disorot oleh masyarakat, kok APE seperti itu. Dan nanti saya harapkan anak-anak kalau sudah bergabung di SMK Tunas Harapan Pati, adakah di antara kalian kalau dengan orang tua tidak pakai boso atau bosone ngopo misalnya, Pak arep ring ndi Pak, misalnya, atau
Bu, apa yang Bu? Nah, tolong nanti kalau Anda sudah bergabung di SMK Tunas Harapan, mulai boso yang baik, belajar. Pak badhe tindak pundi, Ibu badhe tindak pundi. Ya, dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Mau berangkat sekolah, pamitan, ya, salaman, cium tangan, mau kemana pun kita harus izin kepada orang tua. Nah ini karena nanti Anda sudah tata keramanya sudah ditata. Tumbuh ketentraman batin. Jadi kalau kalian itu sudah mengikuti rambu-rambu yang ada di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat, itu tentu ini pasti batinnya tentram, tenang gitu loh, nyaman. Di rumah itu kalau Anda sudah melakukan segala sesuatu tadi yang saya terangkan di depan kan, orang tua tidak akan marah-marah kepada kalian sehingga Anda nyaman, diperhatikan orang tua, lebih disayang orang tua. Dengan kakak dan adik dengan menjadi baik kan lebih sayang, nyaman. Di sekolah juga sama, kalau tata tertibnya, tata keramanya itu bagus, yang Anda lakukan sikapnya kan teman-teman kalian tuh senang, guru-guru kalian itu senang ya melihat Anda itu sangat senang sekali. Di masyarakat pun sama. Jadi ketika orang itu senang kan menjadi tentram batin kan. Oke, kegagalannya tidak dibiasakan sejak dini. Orang yang tidak punya sopan santun, tidak punya tata krama itu karena kurang dibiasakan. Jadi ada habit itu kebiasaan. Harus dibiasakan. Perilaku itu dibiasakan. Kurang mendapat perhatian mungkin apa itu ya, tidak diperhatikan dari orang-orang tua kalian, kurang ditegur. Nah, nanti Anda jangan merasa risih kalau nanti bergabung di Tunas Harapan Padi itu. Bapak dan Ibu guru Anda itu selalu ngomel, selalu perhatian ke kalian. Kurang sedikit aja di lobby dan seterusnya supaya Anda menjadi baik. Salah dalam memilih teman, ini hati-hati. Memang berteman itu pengaruhnya luar biasa. Kalau Anda salah memilih teman itu sangat berbahaya. Kalau bahasa Jawa itu kan ada istilah Leo cedak-cedak kebu teh mundak kecipratan. Mono kebu teh kan kok Anda cedak. Nah itu pasti sedikit atau banyak Anda akan kecipratan kotoran itu. Jadi Anda milihlah teman yang baik. Teman-teman yang baik. Yo yang terus yang jelek yang nemani siapa Pak? Yo ditemani, dikenal tapi jangan sampai sehari-hari berikut ke sana. Nanti lama-lama kalian akan ikut ke sana. Ketok. Oke ya. Kemudian pengaruh budaya global yang telah menggeser budaya lokal. Ini pengaruh dari tadi HP, terus kemudian internet ini luar biasa karena pengaruh global ini antara dunia ini sudah tidak ada sekatnya karena budaya manapun bisa masuk di rumah kalian tanpa ada sekat. Lupa saya rumahnya ada sekatnya kok, ada apa itu pagarnya, ada temboknya, ada Ethernetnya, tapi itu kan langsung masuk di saku kalian itu, di HP kalian itu, budaya mana saja. Kalau ini filternya tidak kuat, jaringannya tidak kuat ini, ya maka filternya harus kuat. Ya, di mana filternya yang kuat itu tadi ya, jadi kembali kalau Anda punya beragama, sering-seringlah beribadah, kemudian bergaullah dengan orang-orang yang baik. Kemudian kurangnya pengetahuan dan pengalaman, nah, ini makanya kita harus sekolah, ya kan, supaya pengetahuannya jadi cukup, ilmunya jadi cukup,
Sehingga kalau dengan ilmunya cukup kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu ada bedanya orang yang pengetahuannya cukup dengan pengetahuannya tidak cukup berbeda. Orang yang pengalamannya cukup dengan pengalamannya tidak cukup tentu berbeda. Ya. Mudah-mudahan kalian karena anak-anak yang terpelajar, lebih khusus lagi nanti kalian adalah pelajar SMK Tunas Harapan Pati. Nah, saya yakin dan percaya, Pak Marno yakin dan percaya kalian adalah anak-anak yang bisa dididik, bisa dibimbing, bisa diarahkan. Mudah-mudahan kalian bisa dibimbing, dididik, diarahkan kepada yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses seperti yang diharapkan oleh ayah dan ibu kalian, diharapkan oleh diri kalian sendiri, dan diharapkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Karena di pundak kalianlah estafet dari keluarga Anda akan dilanjutkan, bangsa dan negara ini akan Anda menjadi generasinya penerusnya. Oke, itu terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di SMK Tunas Harapan Pati. Mudah-mudahan kalian nanti nyaman di SMK Tunas Harapan Pati, nyaman dalam belajarnya. Ya, insya Allah Bapak dan Ibu guru SMK Tunas Harapan Pati sudah menjadi komitmen, insya Allah akan membimbing kalian, mendidik kalian, mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang betul-betul sukses, baik di dunia bahkan sukses sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Marno, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini tidak perlu ada dialog ya, dialognya besok saja ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.